bisa begitu, Bang? Jadi Anda sebetulnya belum pernah mendaki gunung sama sekali. Suara-suara itu atau kejadian itu makin terdengar jelas gitu kan. Biasanya sih suara kuntilanak, suara seperti itu kan. Patut dicontoh sepertinya. Ready, action. Masih bersama di Radio Usang On Air. Kali ini kami mengundang narasumber yang akan menceritakan langsung kejadian gaibnya kepada kita semua. Jangan lupa cari posisi, siapkan kopi, kita ngobrol lagi. Saat ini kami kedatangan narasumber yaitu Bung Randy. Ya, saya Bung Randy. Terima kasih. Assalamualaikum buat Bang Hendra dan Bung Leo telah diundang di Radio Usang. Jadi apa pengalaman Bung Randy yang ingin Bung Randy ceritakan pada pemirsa Radio Usang? Pengalaman saya untuk pendakian yang nyaris berujung maut. Seperti apa ceritanya kalau boleh kita tahu? Kalau untuk kejadiannya sekitar tahun 2009, waktu itu mendadak teman datang ke rumah dan mengajak saya untuk mendaki Gunung Tanggamus. Dia waktu itu sekitar pagi ya, kita tahu teman datang dan minta izin juga sama orang tua saya. Bagaimana kalau kita naik gunung untuk senang-senang katanya. Terus saya pikir kita nggak ada persiapan kan, atau mendadak berangkat nggak ada persiapan fisik dan lainnya. Saya juga bingung antara mau ikut dan tidak. Namun setelah teman saya sudah izin sama orang tua saya, ya mau nggak mau saya ikut. Jadi Bung Randy ini sebenarnya terpaksa ikut. Sangat terpaksa, Bung Hendra. Jadi teman Anda itu ngotot sekali ya? Iya, sangat ngotot. Bisa dibilang begitu. Oke Bung Randy, bisa dilanjutkan ceritanya? Nah, akhirnya keesokan harinya kita berangkat jam 6 pagi. Jam 6 pagi kita berangkat, naik mobil teman saya yang datang ke rumah itu. Ya, waktu itu sekitar pagi ya, dengan perasaan senang ya tentunya kan, karena ingin healing dan jalan-jalan ke mendaki gunung. Dan itu juga belum pernah sih, sekalipun saya naik gunung, itu pengalaman pertama. Awal naik gunung sih nggak ada halangan. Nah, kemudian kita juga sampai di kaki gunung sekitar jam 12 siang. Setelah menyiapkan mobil dan persiapan, lalu kita langsung menuju ke lereng gunung. Semula pendakian itu nggak ada apa-apa ya, semua berjalan normal, fisik juga oke, terus semua juga happy. Terus kita kemudian menjelang maghrib, kalau tidak salah, kaki saya mulai terasa berat tuh, seperti ada yang menggandoli. Kok bisa begitu Bang? Itu juga saya nggak tahu tadinya kan, tapi pikir ada perasaan saya kan orangnya suka olahraga. Saya rasa nggak mungkin lah ada kejadian seperti itu gitu kan. Jadi Anda sebetulnya belum pernah mendaki gunung sama sekali? Belum ada pengalaman sama sekali, itu pengalaman pertama saya, Bung Leo. Selanjutnya bagaimana keadaan kalian di atas gunung itu? Kita tetap berjalan, cuma agak terhambat karena kan saya terasa berat, teman-teman juga paham. Ya udah, teman-teman kita jalan santai aja, yang penting kita nyampe tujuan kan. Akhirnya kita tetap laksanakan naik gunung terus, udah sampai beberapa kilo terus kita terus naik. Terus teman-teman juga ngerasain, wah nih Randy katanya ngelambatin nih, saya udah mulai kepayahan kan, fisik juga udah mulai ngedrop, mental juga mulai ngedrop. Kenapa ini kan tadinya Oh, ya? iya, Bung. Kalau boleh saya tahu, kalian itu berapa orang? Sekitar 6 orang. 6 orang? Itu kalian satu sekolah atau apa temen main gitu? Satu kampus kebetulan. Satu kampus ya? Kita udah kenal lama. Jadi sebenarnya rencana itu mendadak atau memang sudah kalian rencanakan sebelumnya? Mendadak sekali, kita yang sering kan mengerjakan kegiatan itu mendadak.
pada saat Anda mendaki itu Anda mengalami apa aja di sana yang istilahnya hambatan-hambatan sepertinya hanya Anda gitu yang mengalami problem. Yang jelas sih kita, yang paling jelas ya, kayak kita dengar suara-suara seperti suara perempuan gitu kan. Anda dengar langsung itu suara. Iya, dengar langsung. Jadi malam kalian tetap melanjutkan perjalanan. Tetap lanjutkan karena kita udah tanggung kan. Kita juga sampai siang. Kalau nggak nyampe puncak sayang sekali gitu kan. Saya bilang seperti itu. Namun semakin malam kejadian itu semakin suara-suara itu atau kejadian itu semakin terdengar jelas gitu kan. Apalagi suara itu kayak muter-muter mengelilingi kita. Jadi Suara apa kalau boleh kasih tahu? suara perempuan, kalau biasa sih suara kuntilanak, suara seperti itu kan. Kejadian itu sebenarnya pas sudah menjelang maghrib ya. Benar sekali Bung Andra. Itu tidak hanya Anda yang mendengar. Iya, kebetulan saya juga nanya kan teman-teman, dengar nggak suara itu? Oh, denger bro, sama kok, gue juga denger. Kan? Tapi sosoknya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan karena kan emang gelap banget. Kita kan cuma memberontakan center aja waktu. Terus bagaimana itu Bung kelanjutannya? Kita tetap jalan ya, kita nggak peduli lah, kita pikir lihat suara angin, nggak usah dianggap lah. Kita lanjut jalan terus, nah, akhirnya malah kejadian aneh lagi. Kejadian apa itu? Teman-teman yang berjalan kayaknya seperti muter-muter aja di situ. Kayaknya kok nggak nyampe-nyampe, ketemu pohon itu lagi, terus ketemu turunan lagi. Seperti labirin gitu Bung ya? Iya, bisa bilang Jadi seperti itu. Anda jalan dari posisi semula, terus kebalik lagi ke posisi semula. Iya, kan nggak masuk akal. Tuh, apalagi ada turunan segala macam, tuh gunung harusnya naik bukan turun. Terus apa yang Anda lakukan dengan rekan Anda? Akhirnya kita udah mulai kelelahan, apalagi kondisi saya udah seperti itu. Kata teman, udahlah kita dirikan tenda aja di tengah jalan, mau nggak mau begitu kan. Kami pun mendapatkan tenda itu benar-benar tengah jalan. Tuh, akhirnya kita beristirahat di situ gitu. Iya, iya. Jadi kalian tuh masih diteror terus menerus, walaupun kalian istilahnya sudah ada di base lah ya, waktu itu mendirikan tendanya itu ya kan ya. Iya. Tapi kalian masih mendapat gangguan goib itu. Sebelumnya tidak, kita udah masuk tenda, udah ada yang masak mie dan segala macam kan. Terus kita udah mulai lelah lah, kita masuk tenda masing-masing, masih terdengar suara tuh makin jelas malah, makin mengganggu. Akhirnya kita nggak ada yang mutusin, nggak ada yang tidur karena takut terjadi apa-apa kan sama kita semua gitu. Kenapa begitu Bung? Karena emang bisa dibilang itu kejadian yang paling horor yang pernah kita alamin kan, apalagi kita minim bener pengalaman untuk naik gunung gitu kan. Jadi sebenarnya Bung Randy ini sudah pernah mengalami kejadian horor sebelumnya atau pas pertama kali di atas gunung ini? Bisa dibilang tuh pertama kali yang benar-benar suara tuh benar-benar jelas gitu, benar-benar mengikuti kita gitu. Tapi Bung Randy percaya kan akan hal goib? Ya tentu ada hal gaib juga di dunia ini. Oke Bung Randy, lanjut lagi cerita Bung Randy di atas gunungnya sepertinya menarik. Kemudian kita keesokan harinya memutuskan untuk naik lagi kan untuk mencapai puncak. Tapi karena saya udah benar-benar ngedrop dan butuh istirahat kan, akhirnya saya mutusin untuk nunggu di tenda dengan teman-teman udah naik ke atas ke puncak gunung. Setelah beberapa lama barulah mereka turun. Setelah turun langsung kita bersiap-siap untuk pulang. Dan mereka juga tetap menanyakan, gimana bro, udah siap belum turun, udah kondisi fisik? Ya oke, saya bilang gak ada apa-apa lagi, saya udah sehat kok. Pada saat kita turun gunung tuh mulai lagi tuh kejadian aneh. Tenaga saya tadinya udah fit, stamina saya udah oke, kembali ngedrop. Ya sepertinya kaki ini berat sekali ya, sampai-sampai saya turun tuh ngesot.
pakai tangan dan kaki tuh udah gak karuan lah istilahnya, sampai nggak mampu lagi kita butuh gerakin kaki. Terus teman-teman Anda yang lainnya kemana gitu? Teman-teman tuh seakan nggak peduli ya, dia kita turun tadinya saya duluan, terus saya dilewatin 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Sampai-sampai teman saya yang nyusul saya tuh karena kasihan mungkin ya, dia nungguin saya di belakang saya. Ya begitu yang lain meninggalkan saya, tinggal saya berdua tuh dengan teman saya. Kembali tuh suara-suara aneh tuh kembali terdengar, semakin jelas. Yang jelas itu perempuan. Apa mungkin itu kuntil anak yang tempo hari, Bu? Bisa jadi, karena suaranya emang bener-bener sama ya, seperti yang waktu malam yang kita dengar ramai-ramai kan. Terus kita udah boleh turun jalan tapak sepatu sampai jebol. Buset. Terus pantat sampai luka, karena kan udah ngesot, udah gak ada tenaga lagi, mau gimana. Terus saya pas jalan ngeliat ada gerobak sapi kan. Saya pikir apa bisa ya numpang gerobak sapi apa enggak. Terus kata teman saya, gila lo katanya, ide gerobak sapi gimana caranya, ada juga sapinya capean ngangkut lo. Jadi Bung Randy sempat kepikiran mau apa rental sapi. Iya bener-bener. Untuk ditunggangin buat turun. Iya. Luar bener banget, biasa. Terus gimana itu? Jadi nggak jadi, kita malah diketawain kan teman saya tuh. Ya udahlah, tadi udah kita lanjut jalannya, turun pelan-pelan, yang penting kita nyampe lah selamat. Teman-teman udah jauh kan di bawah, mau gimana lagi. Setelah sampai di perkebunan, anehnya tenaga saya kembali pulih. Kan aneh tuh pikiran saya, kenapa ini, ada apa ini. Kita masih terus jalan kan, akhirnya ketemu teman-teman yang udah nunggu tuh di base camp 1 yang biasa tempat ngangkut air kan. Di sana mereka udah nyiapin makan, akhirnya kita makan sambil ngobrol santai. Terus kemudian ada teman saya yang indigo, bro katanya, lo ingat gak kejadian iya sih aneh katanya, berarti perempuan ngikutin lo katanya, gandulan lo di kaki. Kok bisa gitu kata saya kan, pikir saya kan kok aneh. Kata teman saya, ya dia pengen lo nunggu tetap di sini, katanya nemenin dia di gunung. Artinya kuntilanak itu kesepian, Bu ya. Iya bisa dibilang seperti itu. Dia tuh kepingin istilahnya Anda itu jadi kawan dia di atas gunung itu mungkin ya. Iya bisa bilang seperti itu. Karena kan gangguan gaibnya tuh benar-benar terjujur ke saya kan, bukan ke teman-teman yang lain. Kalau teman-teman kan hanya suara, kalau saya benar-benar mengalami secara fisik kan, secara mental juga udah bener-bener bikin drop sama dia kan. Tapi mengapa teman Anda yang indigo itu baru menyampaikan pada saat kalian sudah di base camp? Kenapa dia tidak mendengar pada saat Anda chaos di atas gunung itu? Terus dia juga bilang kan teman saya indigo, saya nanya juga sempet kan, dia bilang kenapa bro nggak cerita di atas? Wih nggak enak lah bro, nanti rusak suasana. Dia juga kita nggak nyampe atas, kita balik lagi katanya, mendingan dilanjutin aja. Dia bilang memang kurang ajar teman saya nih kan. Luar biasa kawan Anda ya, patut dicontoh sepertinya. terus lanjutannya bagaimana, Bung Randy? Setelah sampai di base camp itu kan saya udah mulai istirahat, cuci muka, wudhu, udah mulai enak lah, semuanya udah mulai tenang kan, nggak ada gangguan lagi kata teman saya. Kemudian teman saya lanjut cerita, lo itu target sebenarnya, target untuk makhluk gaib itu untuk menjadikan lo teman di gunung itu, untuk gak bisa pulang katanya, seperti itu. Setelah kita istirahat dan makan siang, kita kembali ke lereng gunung ya untuk mengambil mobil terus langsung pulang. Oh, jadi kesimpulannya Bung Deadman, jadi Bung Randy ini pengalaman pertama dia naik ke atas gunung. Dia belum pernah sebelumnya naik ke gunung ya, karena terpaksa diajak kawannya untuk menghidupin suasana supaya dia juga istilahnya
ada refreshing lah, nggak sehariannya hanya di kamar atau apa kan. Nah malah di sana lah timbul dia punya pengalaman mistik. Dan apesnya lagi ternyata penunggu gunung itu menargetkan dia untuk menjadi kawannya, Betul. karena penunggunya itu ternyata sosok wanita. Mungkin memang terlalu kerubuk Lendi ini hingga Kalau Iya. pendengar Radio Usang juga tertariknya ya silahkan saja, nggak apa-apa. Luar biasa ini, sampai makhluk gaib pun tertarik untuk ingin menargetkan dia untuk menjadi kawannya. Nah, Sepertinya seperti itu memang inti dari cerita beliau itu. jadi apa pesan dan kesan yang ingin Bung Reni sampaikan kepada penikmat Radio Usang? Ya, untuk para penikmat Radio Usang, kalau pesan saya sih, kalau saya melakukan pendakian untuk kepada tempat-tempat jangan lupa persiapan dari persiapan fisik dan mental ya. Karena dia mungkin menjadi ya, dan jangan lupa berdoa. Karena tempat-tempat baru banyak sekali makhluk-makhluk halus atau makhluk gaib dan biasanya disesatkan atau dilakukan. Saya rasakan. Jadi ya teman-teman harus berhati-hati di bawah sini dan jangan lupa kabur dan sembarangan. Itu saja sih. Jadi untuk teman-teman Radio Usang tetap berhati-hati, jangan takabur dan jangan bicara sembarangan kalau tidak sengaja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian acara Radio Usang kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di acara Radio Usang kali yang lain. Terima kasih. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari Radio Usang, tolong diterima ya. Wah, terima kasih nih Bung Ertan. Saya buka ya. Ya, silakan. Oke. Keren. Terima kasih Radio Usang.